Nama Eric Bailly, mantan bek Manchester United, kembali mencuat dalam bursa transfer. Saat ini berstatus tanpa klub, pemain asal Pantai Gading itu tengah aktif mencari tim baru untuk musim depan. Laporan terbaru mengaitkannya dengan potensi kepindahan ke Liga Italia. Kabarnya, agen Bailly telah menawarkan sang pemain kepada dua tim Serie A, yakni Cagliari dan Cremonese. Menurut pemberitaan dari Sport Mediaset yang dikutip oleh Calcio Mercato, perwakilan Bailly secara aktif menghubungi kedua klub tersebut. Respons awal dari keduanya cukup positif, menunjukkan adanya ketertarikan. Namun, proses negosiasi belum menunjukkan kemajuan signifikan. Permasalahan muncul karena tuntutan gaji Bailly yang dinilai terlalu tinggi. Bek berpengalaman itu dikabarkan meminta bayaran sebesar 1 juta euro per musim. Jumlah yang dinilai memberatkan, mengingat keterbatasan anggaran gaji klub-klub tersebut. Barcelona dikabarkan tengah membidik target transfer baru yang cukup mengejutkan pada bursa musim panas ini, yakni Gabriel Jesus. Penyerang milik Arsenal itu masuk dalam daftar incaran Blaugrana sebagai kandidat untuk dipinjam. Meski sudah merekrut beberapa pemain, pelatih Hansi Flick masih membuka kemungkinan menambah satu nama lagi ke dalam skuad. Namun, kemungkinan kedatangan Jesus sangat bergantung pada keberhasilan klub melepas beberapa pemain terlebih dahulu. Dari pihak Arsenal, mereka disebut siap meminjamkan Jesus setelah performanya musim lalu terganggu oleh cedera. Kondisi ini membuka peluang bagi sejumlah klub besar Eropa untuk mencoba merekrutnya. Meski begitu, Barcelona punya persyaratan tersendiri untuk bisa mendapatkan sang pemain. Mereka hanya bersedia merekrut Jesus lewat skema pinjaman, dengan permintaan khusus agar Arsenal menanggung sebagian besar gajinya, bahkan lebih besar dibandingkan kesepakatan yang mereka buat dengan Manchester United terkait Rashford. Benjamin Šeško, tengah santer dikabarkan akan meninggalkan RB Leipzig pada musim panas ini. Penyerang asal Slovenia itu disebut ingin mencari tantangan baru demi perkembangan karirnya. Ketertarikan datang dari sejumlah klub besar Eropa, bahkan beberapa tim dari Saudi Pro League juga dilaporkan memantau situasinya. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut bahwa persaingan untuk merekrut Šeško kini mengerucut pada dua klub, yakni Newcastle United dan Manchester United. Saat ini, Newcastle berada di posisi terdepan dalam perburuan sang striker. The Magpies memang tengah membutuhkan tambahan penyerang, mengingat kemungkinan kepergian Alexander Isak dalam waktu dekat. Meski demikian, Romano menambahkan bahwa Manchester United masih memiliki peluang untuk mendatangkan Šeško. Klub asal Old Trafford itu juga sedang mencari penyerang baru, guna memperkuat sektor depan, terutama untuk menjadi tandem atau pesaing bagi Rasmus Højlund. Šeško sendiri sudah cukup lama dikaitkan dengan MU. Beberapa minggu lalu, Manchester United sempat mendapat kabar kurang menyenangkan setelah Andre Onana mengalami cedera dalam sesi latihan pertama menjelang pramusim. Penjaga gawang asal Kamerun itu diketahui mengalami cedera hamstring dan diperkirakan akan menepi cukup lama dari skuad Setan Merah. Namun menurut laporan dari The Athletic, kini MU boleh sedikit bernafas lega karena kondisi Onana terus membaik dan ia kemungkinan besar akan segera pulih. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kondisi sang kiper sudah mengalami kemajuan signifikan. Onana bahkan ikut bergabung bersama skuad yang dipimpin Ruben Amorim dalam tur pramusim ke Amerika Serikat dan sudah mulai kembali berlatih di lapangan. Melihat perkembangan ini, MU optimistis sang penjaga gawang bisa segera kembali merumput. Masih menurut laporan yang sama, Onana diperkirakan akan comeback pada pertengahan Agustus 2025 dan siap tampil dalam laga pembuka MU di Premier League saat menghadapi Arsenal di Old Trafford. Real Madrid menunjukkan dukungan penuh kepada penjaga gawang utama mereka, Thibaut Courtois. Kabarnya, kesepakatan kontrak baru yang akan membuatnya bertahan lebih lama di Santiago Bernabeu sudah hampir tercapai. Menariknya, perpanjangan ini bukan sekadar formalitas biasa. Demi mempertahankan Courtois, Los Blancos dikabarkan bersedia menanggalkan salah satu aturan penting yang telah mereka jalankan selama lebih dari 10 tahun. Menurut laporan dari Marca, kesepakatan perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 pada dasarnya telah tercapai. Langkah ini menjadi sebuah terobosan baru, karena Madrid harus menabrak kebijakan mereka sendiri untuk pemain di atas 30 tahun. Selama ini, pemain senior seperti Luka Modric hanya menerima perpanjangan kontrak durasi 1 tahun saja. Namun, Presiden Florentino Perez tampaknya siap membuat pengecualian khusus untuk kiper asal Belgia tersebut. Rencana transfer Timothy Weah dari Juventus ke Marseille, yang sebelumnya tampak akan segera terlaksana, kini mengalami hambatan serius. Masa depan pemain sayap asal Amerika Serikat itu menjadi tidak menentu setelah kedua klub gagal mencapai kata sepakat terkait nilai transfer. Situasi ini semakin rumit bila melihat riwayat transfer Weah sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sang pemain sempat menolak tawaran dari klub Premier League, Nottingham Forest, meskipun Juventus sebenarnya telah menerima proposal dari pihak Inggris tersebut. Keputusan Weah untuk menolak kepindahan itu membuat posisinya kini kian sulit ditebak. Dengan buntunya pembicaraan antara Juventus dan Marseille, masa depan Weah kini berada di persimpangan jalan. Seluruh kemungkinan masih terbuka, baik bertahan di Turin dan berjuang mendapatkan menit bermain lebih banyak, maupun mencari klub lain yang bisa memberikan peran lebih besar. Drama transfer ini menunjukkan bahwa masa depan sang winger belum akan segera menemui kejelasan. Juventus saat ini sedang berupaya memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas. Klub tersebut memerlukan pemain baru yang mampu menjadi pengatur permainan dari sektor gelandang. Kebutuhan ini semakin mendesak setelah muncul kabar bahwa Douglas Luiz berkeinginan hengkang.
Oleh karena itu, Juventus perlu segera mencari sosok yang lebih stabil dan mampu memberikan dampak langsung. Nama Sandro Tonali pun mencuat sebagai salah satu kandidat yang dianggap paling tepat oleh sejumlah pihak. Gelandang timnas Italia tersebut memang sudah dikaitkan dengan Juventus sejak musim lalu. Mantan pemain Juventus, Miralem Pjanic, bahkan mendorong klub lamanya untuk segera merekrut Tonali. Menurutnya, gelandang Newcastle United itu sangat sesuai untuk memperkuat lini tengah Juventus. Saya akan memilih Tonali. Pemain sepertinya layak untuk diperjuangkan, ujar Pjanic kepada Sport. Ia menambahkan bahwa Tonali adalah pemain asal Italia dengan potensi besar, pernah menjuarai Liga bersama Milan, dan terus berkembang selama bermain di Inggris. Manchester United masih mengalami kesulitan dalam menemukan penyerang yang ideal untuk menghadapi musim baru Premier League. Gagalnya upaya merekrut Victor Gyökeres menjadi pukulan telak bagi mereka di jendela transfer kali ini. Dengan waktu kurang dari 1 bulan sebelum liga dimulai, Setan Merah harus segera menemukan solusi cepat. Salah satu opsi yang muncul adalah Jean-Philippe Mateta, striker milik Crystal Palace. Berdasarkan laporan dari Manchester Evening News, Mateta menunjukkan performa yang mengesankan musim lalu dan dinilai cocok memperkuat lini depan United. Ia membukukan 17 gol di seluruh kompetisi, termasuk 2 gol saat menghadapi United di Old Trafford, serta berkontribusi membawa Palace meraih gelar juara Piala FA. Statistik tersebut menegaskan kemampuannya tampil percaya diri melawan tim-tim besar. Saat ini, Mateta berusia 28 tahun, usia yang dianggap ideal bagi seorang penyerang. Kemampuannya dalam duel udara dan kontrol bola yang baik menjadikannya sosok yang berbahaya bagi pertahanan lawan. Antony termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Winger asal Brasil tersebut tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim depan, sehingga ia harus mencari klub baru. Baru-baru ini, Antony dikabarkan menjadi incaran klub asal Arab Saudi. Al Nassr, salah satu tim dari Saudi Pro League, disebut-sebut tertarik untuk merekrut pemain berusia 24 tahun itu. Mengutip laporan dari Wall Esporte, MU mencoba memanfaatkan ketertarikan tersebut dengan menaikkan harga jual Antony. Awalnya, mereka bersedia melepas sang pemain di angka sekitar 40 juta euro. Namun untuk Al Nassr, MU menaikkan harga menjadi 50 juta euro. Klub menilai bahwa Al Nassr memiliki kekuatan finansial yang besar, sehingga tambahan biaya tersebut diyakini tidak akan menjadi hambatan bagi tim kaya tersebut. Granit Xhaka dipastikan akan kembali tampil di Premier League. Gelandang berpengalaman asal Swiss itu dilaporkan telah menyetujui kepindahannya dari Bayer Leverkusen ke Sunderland, klub promosi yang akan berkompetisi di Liga Inggris musim depan. Negosiasi antara pihak Xhaka dan Sunderland berlangsung cepat dan lancar. Kontak awal dilakukan secara diam-diam pada awal Juli, dan prosesnya berjalan dengan cepat setelah tawaran resmi diajukan ke Leverkusen. Xhaka langsung menunjukkan ketertarikan setelah mengetahui minat dari Sunderland. Bahkan, ia secara terang-terangan menyatakan kepada pihak Leverkusen bahwa Sunderland adalah satu-satunya klub yang ingin ia perkuat jika harus meninggalkan Bundesliga musim panas ini. Saat ini, Xhaka tinggal selangkah lagi dari kepindahan resminya. Ia dijadwalkan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis, sebelum menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Tottenham sedang bersiap memasuki babak baru di bawah arahan pelatih baru, Thomas Frank. Ex-manajer Brentford itu dikabarkan akan mendatangkan sejumlah pemain untuk memperkuat tim, terutama di sektor gelandang. Posisi tengah menjadi fokus utama Frank, karena menurutnya, peran gelandang sangat penting untuk menjalankan strategi permainannya. Berdasarkan laporan dari TBR Football, Tottenham tengah membidik gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, dan berencana merekrutnya pada bursa transfer kali ini. Ketertarikan Frank terhadap Mainoo didasari oleh penampilan impresif sang pemain bersama MU. Sejak naik ke tim utama di bawah asuhan Erik ten Hag, Mainoo langsung menjadi andalan dan sering tampil menentukan bagi tim. Meski sempat absen akibat cedera musim lalu, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Frank untuk memboyongnya ke Tottenham Hotspur Stadium. Inter Milan masih belum menyerah dalam usahanya memboyong Ademola Lookman ke San Siro. Meskipun tawaran awal mereka sempat ditolak oleh Atalanta, pihak klub kini tengah menyusun proposal baru dengan nilai yang lebih besar. Inter menunjukkan keseriusannya untuk segera merampungkan transfer ini, dengan target utama mendatangkan Lookman secepat mungkin, agar bisa langsung bergabung dalam persiapan pramusim. Penawaran pertama yang diajukan Inter sebesar 40 juta euro, ditolak mentah-mentah oleh Atalanta. Klub asal Bergamo itu menetapkan harga jual sebesar 50 juta euro untuk melepas sang penyerang. Tidak ingin berlarut-larut dalam negosiasi, Inter kini siap menaikkan tawaran mereka demi mempercepat proses kesepakatan. Menurut laporan dari Football Italia, Inter berencana mengajukan proposal baru dengan nilai 43 juta euro, ditambah bonus sebesar 2 juta euro. Mereka berharap, tambahan insentif ini dapat memenuhi ekspektasi Atalanta. Real Madrid tengah mencari bek tengah baru pada bursa transfer musim panas ini, sebagai bagian dari upaya mereka meremajakan lini pertahanan yang mulai menua. Salah satu nama yang sempat menarik perhatian mereka adalah William Saliba, bek andalan Arsenal yang tampil konsisten. Bek asal Prancis itu dikabarkan menjadi salah satu incaran utama Madrid. Namun, harapan klub Spanyol tersebut tampaknya harus pupus. Pasalnya, Saliba memberikan sinyal kuat bahwa ia tidak berniat meninggalkan Emirates Stadium. Dalam wawancaranya, Saliba menegaskan bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan Real Madrid maupun tim lain pada musim panas ini.
Ia juga mengungkapkan rencananya untuk segera memperpanjang kontraknya bersama Arsenal. Saya berharap, dalam waktu dekat bisa menandatangani kontrak baru, ujarnya dengan penuh keyakinan. Selain itu, Saliba menegaskan ambisinya untuk membawa Arsenal meraih gelar juara pada musim mendatang. Real Madrid kembali menghadapi persoalan besar, terkait masa depan salah satu pemain bintangnya. Kali ini bukan soal perekrutan pemain baru, melainkan berkaitan dengan kelanjutan kontrak Vinicius Junior. Negosiasi yang awalnya berjalan lancar, kini berubah menjadi situasi yang rumit. Meski kontrak Vinicius masih berlaku hingga 2027, ia menginginkan gaji yang setara dengan yang diterima Kylian Mbappe. Pihak Madrid belum siap memenuhi permintaan tersebut, dan memutuskan untuk menunda diskusi hingga sang pemain kembali dari masa liburannya. Di sisi lain, Presiden klub, Florentino Perez, mulai mengambil langkah antisipatif. Berdasarkan laporan dari Mundo Deportivo, Perez kini mengarahkan perhatiannya pada Erling Haaland sebagai opsi pengganti, apabila skenario terburuk terjadi. Perez sendiri, dikenal sebagai pengagum lama Haaland, dan kini melihat kesempatan untuk merekrutnya. Penyerang asal Norwegia itu, dipandang sebagai pasangan ideal untuk Mbappe di lini depan. Pada awal bursa transfer musim panas lalu, Rasmus Højlund sempat dikaitkan dengan Juventus. Saat itu, pelatih Juventus, Igor Tudor, disebut-sebut tertarik untuk memboyong sang striker. Namun, kabar tersebut perlahan meredup karena sejumlah alasan, dan Juventus tidak lagi terdengar aktif mengejar Højlund. Meski begitu, menurut laporan Sport, Juventus masih terus mengamati perkembangan Højlund. Bahkan, mereka dikabarkan tengah berupaya untuk merekrutnya dalam waktu dekat. Laporan itu menyebutkan bahwa Juventus kembali mempertimbangkan Højlund sebagai target karena kebutuhan mendesak akan penyerang baru. Pasalnya, lini depan mereka tengah kekurangan pemain. Masa pinjaman Randal Kolomuani telah usai, sementara Dusan Vlahovic kemungkinan besar akan dilepas pada musim panas ini. Oleh karena itu, Juventus membutuhkan tambahan amunisi di lini serang, dan Højlund dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Musim panas ini, AC Milan seolah mendapat semangat baru, yang mengingatkan pada kejayaan masa lalu. Kehadiran kembali Massimiliano Allegri membawa aura positif, meskipun ia baru sebentar memimpin tim. Rasa optimisme mulai tumbuh di dalam skuad rossoneri. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan setahun yang lalu, ketika situasi klub penuh ketidakpastian. Sebelumnya, Stefano Pioli menutup masa kepemimpinannya dengan tekanan besar, sementara manajemen terus menggaungkan target Scudetto yang tampak tidak realistis. Kini, dengan arahan Allegri, Milan tampak lebih kompak dan serius menatap masa depan. Rafael Leao menjadi simbol perubahan tersebut. Setelah performa yang inkonsisten musim lalu, kini ia tampil lebih fokus dan memainkan peran penting dalam strategi Allegri. Pemain lain pun mulai menunjukkan penyesuaian, dan para supporter mulai merasakan bahwa harapan itu mungkin benar-benar ada. AC Milan masih berambisi memperkuat sektor gelandang meskipun telah mendatangkan beberapa pemain baru. Salah satu incaran utama mereka adalah Hardon Jashari, gelandang muda asal Swiss, yang dinilai cocok untuk memperkuat tim besutan Massimiliano Allegri. Langkah awal Milan untuk merekrut Jashari dilakukan dengan mengajukan proposal resmi kepada klub Brugge. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak, karena tidak memenuhi valuasi yang ditetapkan klub asal Belgia itu. Brugge kabarnya mematok harga minimal 40 juta euro untuk melepas pemain mudanya tersebut. Nilai yang ditawarkan Milan pada tahap awal, yakni sekitar 32,5 juta euro ditambah bonus sebesar 2 juta euro, belum mampu mengubah sikap Brugge. Milan pun tidak menyerah dan kembali mengajukan penawaran yang telah disesuaikan. Kali ini, mereka mengusulkan 33,5 juta euro ditambah bonus, yang membuat total nilai mencapai 35 juta euro. Meski begitu, Brugge tetap menolak proposal tersebut. Alexander Isak, sebelumnya merupakan pemain kunci di lini serang Newcastle. Namun, pada bursa transfer musim panas 2025, ia menyatakan keinginannya untuk hengkang dari klub. Newcastle sempat berusaha keras mempertahankannya, termasuk dengan menolak tawaran resmi dari Liverpool, dan menawarkan kontrak baru dengan nilai yang lebih tinggi. Meski begitu, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Isak tetap tidak menunjukkan minat untuk bertahan, memaksa Newcastle untuk mulai bersiap kehilangan sang pemain menjelang penutupan bursa transfer. Pelatih Eddie Howe akhirnya memberikan pernyataan terbaru mengenai situasi Isak usai laga pramusim melawan Arsenal. Ia menegaskan bahwa kecil kemungkinan Isak akan kembali membela tim pada musim panas ini. Meski sebelumnya alasan absennya dikaitkan dengan cedera paha, Howe memberi sinyal bahwa permasalahan yang terjadi lebih kompleks dari sekadar kondisi fisik. Masa depan Rodrigo di Santiago Bernabeu kini berada dalam ketidakpastian. Meskipun sebelumnya menjadi bagian penting dalam lini serang Real Madrid, posisinya mulai tergeser dan ia masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas. Awalnya, Madrid membandrol pemain asal Brasil itu dengan harga tinggi, yakni sekitar 90 juta euro, sebuah angka yang mencerminkan kualitas, pengalaman, dan prospek jangka panjangnya. Rodrigo juga masih terikat kontrak panjang, membuat Madrid sempat enggan menjualnya dengan harga murah. Namun, kondisi internal klub yang terus berubah, mendorong pergeseran sikap. Menurut laporan dari AS, Madrid kini bersedia membuka pembicaraan dengan harga yang lebih masuk akal, sebagai bagian dari strategi mempercepat proses penjualan sebelum musim kompetisi dimulai. Penurunan harga ini membuka peluang besar bagi klub-klub peminat seperti Liverpool dan Arsenal, yang sudah lama dikaitkan dengan pemain berusia 24 tahun tersebut.
Gianluigi Donnarumma, penjaga gawang utama Paris Saint-Germain, kini menghadapi ketidakjelasan terkait masa depannya. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun dan belum ada perpanjangan yang disepakati, peluang untuk hengkang ke klub lain semakin terbuka. Situasinya semakin rumit, setelah PSG dikabarkan telah mencapai kesepakatan senilai 34,9 juta pound untuk merekrut Lucas Chevalier dari Lille, yang direncanakan menjadi kiper utama baru. Kehadiran Chevalier berpotensi menggeser posisi Donnarumma, meskipun sang kiper sempat menegaskan keinginannya untuk bertahan di klub. Kini, beberapa klub besar Eropa mulai mengamati situasi tersebut, termasuk Manchester United. Di bawah manajer Ruben Amorim, United disebut mempertimbangkan Donnarumma sebagai pesaing serius bagi Andre Onana. Jika PSG bersedia menjual Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound, United kemungkinan besar akan segera mengajukan tawaran resmi.